Terima kasih, jangan cuma terima terus. Tapi mesti enggak. Ini kan universal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kajian Ramadan kerjasama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama MUI Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin yang juga beliau adalah Ketua Umum MUI Kota Administrasi Jakarta Utara. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat semua Kiai? Khair, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah mitra, hari ini kita akan berbicara tentang infak, karena kita tahu bahwa Ramadan itu identik dengan bulan infak. Bagaimana kita melihat infak itu dalam sudut pandang apa sih sebenarnya infak itu, dan apa sebenarnya tujuan infak, dan apa sebenarnya filosofi daripada infak yang senantiasa menjadi ibadah yang sangat diandalkan di dalam kehidupan keberagamaan seseorang. Untuk itu kami akan meminta penjelasannya dari narasumber kita ya, untuk membicarakan tentang Ramadan dan infak, hal-hal yang berkaitan dengan infak. Kepadanya falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa as-saimin as-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, bicara tentang infak sesungguhnya berbicara sesuatu nilai yang besar, atau boleh kita katakan nilai universal. Karena seluruh agama pasti mereka juga mempunyai ajaran untuk kita berbagi, punya kepedulian. Dalam Islam ini infak saya melihatnya adalah sebagai sentralnya. Karena di bawahnya itu banyak hal seperti zakat, sedekah, kemudian juga ada hibah, ada wasiat, bahkan ada wakaf. Semuanya itu sentralnya adalah di sini. Apabila kita mengkaji infak dari perspektif linguistik, di sini kita akan menjumpai filosofi yang begitu dalam. Infak ini memang dalam bahasa Arab terambil dari kata nafaqa yang artinya adalah nafida, tembus. Nafida atau nafada, nun fa'dzal ya. Nun fa'dzal. Maka kemudian diambil dari nafada, manfad, tempat tembus, atau nafidah itu jendela. Dewan Tanfidz gitu. Dewan Tanfidz itu pelaksana yang harus meloloskan, melancarkan programnya. Nah, ini sungguhnya makna infak. Berarti bisa diterjemahkan menghabiskan, mengeluarkan, mendermakan dan sebagainya. Bahasa Arab atau orang Arab ketika menyebut memberi nama kepada terowongan itu disebut dengan nafak. Nafak. Jadi ada nafak muhaisim, ada nafak Mina, ada nafak ke Masjidil Haram, nafak, banyak nafak di sana. Artinya adalah terowongan-terowongan. Oh, terowongan Mina, nafak Mina. Nafak Mina. Dari mana mereka mengambil terowongan itu dari kata nafak? Ternyata memang mencari asal usul daripada kata terowongan ini, karena ketika melihat dalam perbenaran bahasa mereka, di sana itu ada binatang yang kalau kita sebut namanya gasir. Gasir itu dia di tempat satu lubang, yang lubangnya itu mempunyai dua sisi, dua muka. Jadi kalau kita dulu main atau ingin mencari menangkap gasir itu, berarti kita harus tahu lubangnya, lubang yang satu, supaya ketika kita kejar dia tidak lepas keluar dari lubang yang lain.
Jadi harus kita tutup, kemudian kita masukkan air, baru disitulah dia akan keluar dari pintu yang terbuka. Nah, sesungguhnya dalam bahasa Arab nafak itu adalah lubang gasir. Maka kemudian dalam dunia teknologi ada istilah terowongan, maka diambillah nafak itu adalah terowongan. Dari sini kita akan melihat bahwa sesungguhnya bahwa infak ini terambil dari nafaqah, kemudian di yungqalu ila wazni af'ala. Anfaqa yunfiqu infaqan. Berarti kalau nafak itu tembus, berarti anfaqa menembuskan, Jadi meluskan. ada usaha dong, Ada usaha. Ternyata kehidupan ini memang adalah semua jalan tembus, sehingga ada kehidupan ini. Bahkan mohon maaf bahwa kita dalam diri kita semua itu ada lubang-lubang tembus. Katakanlah ya lubang tembus seperti nafak. Mulut itu lubang. Kemudian sana ada jalan tembusnya. Katakanlah jalan belakang, itu tembus. Telinga juga tembus ke belakang. Nah, ketika kita memasukkan makanan, maka makanan itu akan setelah masuk, setelah kemudian 1 hari, 2 hari, dia akan keluar dari lubang yang lain. Oh iya, masuk dari sini, keluar dari lubang yang lain. Begitu Ya. juga minuman. Ini nafak. Artinya apa? Kalau kita makan banyak, nanti keluarnya pun agak banyak. Ketika kita minum banyak, juga nanti akan keluar banyak. Tapi kemudian ketika kita makan banyak, keluarnya dikit, itu bisa bludruk. Karena ada yang mampet. Ada yang mampet. Sebaliknya, masukannya sedikit, tapi keluarnya banyak. Berarti buang-buang air tuh orang. Mencet. Penyakit Nggak dong, bagus. Yang parah itu apabila bisa makan, lalu nggak keluar. Timbul penyakit. Begitu pula dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menerima. Kalau kita terima kemudian mengendap di diri kita, nggak pernah digelontorkan, nggak dilepaskan, itu ibarat orang makan tapi nggak pernah buang air, nggak bisa, menjadi penyakit. Oleh sebab itu harta rezeki yang kita terima pun harus juga lancar, harus ada jalan tembusnya. Inilah. Jadi ada take and give kali gitu ya. Bukan ya take and give. Atau bahasa kita adalah terima kasih. Habis nerima ngasih. Iya, terima kasih, jangan cuma terima terus. Tapi ngasih enggak. Ini kan universal. Terima kasih. Terimanya besar, keluarnya besar. Terima kecil kita sesuaikan juga. Di sini yang penting ada boros itu nggak bagus. Karena tadi bisa jadi dia mendapatkan situ tapi yang dikeluarkan lebih besar. Jadi inilah filosofis daripada infak. Ketika kita dapat gaji, dapat honor, kemanakan uang ini? Kita harus gelontorkan supaya lancar. Kemana? Ke keluarga, ke istri. Dari istri ke anak, anak kemudian ke sekolah. Kalau ini lancar semuanya, maka kehidupan juga akan menjadi lancar. Tapi ketika ada orang yang berusaha untuk menahan itu, disitulah timbulnya persoalan problem di sini. Penyakit. Ya kalau sudah kaitannya dengan masalah harta, berarti yang ada adalah berbagai macam timbul penyakit-penyakit masyarakat seperti itu. Ada penyakit sosial gitu. Penyakit sosial. Nah, inilah filosofi daripada al-infaq. Oleh sebab itu, maka di Al-Qur'an Al-Baqarah yang pertama kali diceritakan tentang sifat orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari infak ini kemudian di sana terbagi berbagai macam bentuk penyaluran. Ada istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya. Ada infak yang memang sifatnya wajib. Itu kemudian menjadi zakat. Wajib ya. Bahkan ada infak itu wajib, ada wajib ini juga terbagi menjadi 2. Zakat adalah kewajiban yang terbatas. Ada rate-nya gitu, Guys. Ada rate-nya.
Jadi infak wajib yang terbatas. Itulah bentuknya zakat. Zakat mal. Zakat mal. Ada setiap setahun sekali, kalau umpamanya zakat mal itu berarti kan 2,5%. 2,5%. Itu ada haulnya, ada nisabnya. Kan. Itu infak juga Kiai ya? Itu sebenarnya di bawah infak sebetulnya. Zakat jadi infak yang wajib tapi terbatas. Tapi ada infak wajib tapi tidak terbatas. Tidak batas berapa. Ini yang disebut nafkah. Seorang suami wajib memberikan nafkah. Oh iya. Tapi nafkah berapa persen dari gaji atau berapa jumlahnya tergantung pendapatan, tergantung juga urufnya, kebiasaan. Nah di sini nafkah adalah bentuk infak yang wajib tapi yang tidak terbatas. Nah inilah oleh sebab itu bahwa sesungguhnya infak ini menjadi satu semangat hidup ataupun alam itu sendiri. Artinya bahwa segala sesuatu harus semuanya berjalan dengan lancar dari hulu ke hilir, ya kan? Semua itu harus lancar terus. Lancar ya. Begitu juga harta nanti. Kalau harta itu hanya ada pada orang tertentu, kemudian tidak dikeluarkan, itu pun akan menimbulkan penyakit. Di mana mungkin kecemburuan sosial, mungkin tuduhan dan sebagainya. Disitulah pentingnya. Berarti infak itu identiknya lebih identik kepada harta atau apa Kiai? Memang secara umum sebenarnya tidak harus harta. Ya. Saya katakan umpamanya anfaqtu umri fil jihad. Oh bisa juga berarti ya. Atau anfaqtu umri fi tadris wa ta'lim. Berarti di sini maknanya menghabiskan. Bukan menghabiskan waktuku. Ya kan? Baik ya. Ini bisa. Tapi yang banyak terlihat adalah kepada harta. Infak bil Oleh mal, karenanya ya. wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka nggak ada lalu kemudian saya mau infak tersenyum saja, itu nggak ada infak itu seperti itu. Ya. Inilah gambaran tentang sesungguhnya filosofis daripada infak kata itu ya. infak. Jadi kalau dihubungkan dengan istilah-istilah di dalam agama Islam itu kan mungkin ada beberapa turunan dong Kiai. Kira-kira apa aja tuh turunan dari infak, apa itu dan apa yang sebagainya? Tadi yang saya katakan ada yang wajib, ada yang sunnah, kemudian ada istilah lagi namanya hibah. Oh hibah juga masuk juga. bagian infak. Termasuk juga adalah wasiat. Wasiat bagian wasiat. Itu bagian sub-subnya. Sub-subnya ya. Kemudian termasuk juga adalah wakaf. Walaupun tadi mulai istrinya. Iya. Dulu istilah beda-beda, wakaf itu apa, hadiah itu apa, tapi intinya adalah mengelontorkan, mengeluarkan, menunjukkan. Jangan sampai dalam hidup ini ada yang terhenti stuck, karena ini membahayakan. Oleh sebab itu Islam itu memberikan satu bentuk yang bermacam dalam mengejawantahkan infak itu ya. Infak, kan pada intinya adalah hablum minan nas. Ini seperti itu. Baik mitra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menangkap intisari daripada semangat infak. Ternyata begitu luar biasa karena infak bukan hanya ajaran Islam ya, tetapi ternyata itu adalah esensi dari setiap agama itu mengajarkan itu. Hanya dalam Islam itu begitu ditekankan karena sebagai bentuk aplikasi daripada hablum minan nas. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin mendapatkan taufik dari Allah agar kita semakin bisa mengimplementasikan nilai-nilai infak, nilai-nilai agama dalam bentuk infak di dalam kehidupan kita. Terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi perbaikan sebagaimana visi daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.